Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kepolisian, alat negara atau kekuasaan. Artinya polisi mau di bawah siapa nih? Di bawah polisi, di bawah menteri, atau di bawah Pak Arianto. Tapi di sebelah Pak Arianto sudah hadir narasumber kita berikutnya, yaitu akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Mas Ubed, apa kabar? Baik, Mas Sehat. Tony. Anda masih yakin bahwa polisi harus di bawah kementerian? Iya. Kenapa? Sejauh ini saya masih yakin bahwa idealnya kepolisian itu di bawah kementerian, karena belajar dari praktek dari Undang-Undang tahun 2002 itu sampai sekarang, kita mengalami banyak persoalan. Ya. Misalnya ketika masa SBY dulu ada cicak versus buaya. Iya, iya. Kemudian di 10 tahun terakhir muncul diksi yang berkembang di publik soal, maaf saya sebutkan partai coklat misalnya, yang sulit untuk dibantah begitu secara empirik. Nah, fenomena itu kemudian menimbulkan satu interpretasi yang kuat di banyak, mungkin sejumlah akademisi yang melakukan riset tentang kepolisian. Termasuk Anda? Termasuk saya yang concern juga dengan isu ini, karena menyangkut hak-hak publik dan lain-lain. Tapi Anda nggak pernah ada masalah atau trauma dengan polisi kan? Tidak pernah, tapi pernah ditangkap. Balas dendam? Oh, tidak balas dendam. Saya pernah di... Ideal itu dari perspektif mana? Karena tiap negara tentu berbeda, regulasi beda, kulturnya juga beda-beda, dan kondisi kepolisian beda-beda. Kan tentu basisnya riset. Oke. Bahwa kita melakukan evaluasi itu basisnya riset, temuan di masyarakat, dan kemudian juga ada perbandingan dengan negara lain misalnya. Misalnya negara mana yang termasuk misalnya di Jerman misalnya, atau kemudian di Prancis, bahkan di Amerika, itu kan semuanya di bawah kementerian. Iya, tapi kan rasio polisinya kan berbeda dengan di sini kan? Tentu berbeda, tetapi efektivitasnya kemudian kita bisa lihat. Bahwa misalnya mereka membagi, bahkan ada 2 kementerian misalnya seperti yang terjadi di Amerika ya. Untuk penanganan kriminal, kementeriannya khusus misalnya, kalau misalnya di bawah kementerian Department of Justice ya. Sementara yang soal keamanan masyarakat dan lain-lain, itu di bawah kementerian yang juga khusus, kalau nggak salah di Kementerian Dalam Negeri. Ya, itu kalau kita cermati, itu memang juga ada efektivitasnya. Karena kita berkaitan dengan sistem pemerintahan kita yang presidensil misalnya. Sistem presidensil memang kepolisian itu di bawah eksekutif, di bawah sipil betulnya. Kemudian ya bisa saja di bawah presiden misalnya, tetapi pengalaman selama hampir 20 tahun ya kurang lebih, itu kemudian kita melihat bahwa ternyata penuh masalah. Bahkan kepercayaan publik terhadap kepolisian juga menurut saya makin menurun sekarang. Misalnya dari berbagai survei, yang sangat percaya dengan kepolisian itu di bawah 25%. Ya, artinya kan itu sangat kecil. Ya. Miris ya? Miris. Nah, oleh karena itu kita basisnya evaluasi itu, data itu yang kemudian juga seiring dengan data-data lain. Tapi kan untuk nangkap tikus nggak harus membakar lumbungnya kan? Ini bukan membakar lumbung, Mas. Memindahkan rumahnya atau bukan mungkin memindahkan gimana? rumah. Ini menata lumbungnya agar lebih tidak rusak, tetapi juga lebih efektif dia menyimpan padi. Kira-kira begitu. Apa jaminannya akan lebih efektif dan efisien dan profesional? Tidak mudah loh untuk kemudian tidak menyeret-nyeret polisi yang asetnya 1,5 juta anggota ini untuk kemudian masuk ke politik begitu. Betul. Tidak mudah memang. Karena itu kemudian reformasi internal harus dilakukan. Baik reformasi struktural, kultural, ya, dan lain-lain yang menyangkut dengan sistem penataan dan lain-lain. Saya kira kan sudah ada komite percepatan reformasi. Ya sampai sekarang nanti kita nggak tahu update-nya. Jangan-jangan perdebatan di dalam juga ini perdebatannya kan itu. Pak Arianto harus kasih tahu dong. Pak Arianto mungkin juga akan bisa membuka itu ya. Selama ini kan polisi dikoreksi ya karena kurang bagus gitu kan. Kemarin tuh memuncak kepada tuntutan yang 17 tambah 8 kemudian mengerucut jadi 9 gitu kan. Polisi itu kemarin tuh dianggap jelek ya karena yang jelas itu seingat saya ya, satu pengawasannya lemah. Kemudian tuh saya balik ada masalah impunitas. Artinya kalau polisi salah kan nggak ditindak ya, sehingga itu dikecualikan sehingga kebal hukum itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ya yang saya ingat pelayanannya buruk, tidak bersih. Kemudian ada masalah di SDM. Kemudian ada job-job yang rangkap itu yang polisi boleh memasuki job-job yang lain. Kemudian arogansi, sifat-sifat arogansi. Banyak sekali masalahnya, Pak. Ya.
Banyak. Ada 9 itu yang saya ingat-ingat. Iya. Terus kemudian ada tindakan yang dikatakan mendahulukan tindakan represif daripada Iya. preventif. Kira-kira itu kan. Nah, kalau di mata saya ya itu kalau problem itu sebetulnya itu gampang merubahnya itu. Itu adalah problem penampilan polisi yang ada di depan. Yang disorot oleh masyarakat itu hingga menimbulkan citra negatif. Untuk merubah itu sebenarnya bisa itu karena itu masalah kultural kan. Iya, iya. Kultural itu Pak, itu sebenarnya bisa dirubah apabila jelas instrumennya apa yang harus dimisahkan itu polisi ya. Kalau menurut saya itu pembinaan mental polisi itu ya. Mental polisi itu nomor 1 adalah sebagai pelayan, sebagai warga negara teladan, sebagai apa wajib menjaga ketertiban pribadi masyarakat. Itu tugas pokok polisi. Ya, udah benar tuh sebagai pelayan presiden bukan pelayan Iya. menteri kan? Pakai pelaksana masyarakat, abdi utama masyarakat. Iya. Polisi ya, Bosnya rahasia waktu presiden. abdi utama daripada nusa dan bangsa. Oke. Bukan pada pelayan pimpinan. Iya, iya. Nah, oke lah. Kemarin waktu kita dikatakan kita harus reformasi dalam terus akan dibikin komisi itu kan. Saya bilang sama di depan para pejabat itu, Pak ini Pak kurangan yang 9 ini Pak ini kalau kita bisa punya trik yang dan kita berani bisa Pak dirubah dalam 3 bulan ini saya bilang itu. Kita kerjakan pakai crash program, kita umumkan, kita lihat perubahannya dan itu nanti kita laporkan kepada komisi yang untuk merevisi itu tadi. Gitu. iya. Nah, tapi sayangnya ya ini sudah 3 bulan ya berjalan gitu. Kelihatannya belum begitu banyak sekali yang dieksus keluar. Walaupun Pak Kapolri kemarin udah ngomong Pak bahwa kita sekarang udah meningkatan ini. Saya tadi yang lupa satu yang kecepatan melayani masyarakat ya. Oke. Itu. Iya. Nah, gitu terusan. Jadi kalau reformasi itu untuk menutup yang 9 itu cukup internal, Pak. Ya, tetapi kalau kita lihat ada sistem yang lebih besar lagi, memang selama ini ya Undang-Undang Nomor 2 itu menurut saya tuh pengawasan kepada polisi itu kurang. Iya, ini soal Saya pengawasan. sampaikan tadi. Undang-undang itu bab pengawasan aja nggak ada. Iya, Siapa lembaga yang mengawasi polisi di situ nggak eksplisit disebutkan. Iya, justru ini, Padahal selama ini Pak. kan ada DPR ini dan sebagainya. Betul. Kan Makanya pengawasan saya dari kan- masyarakat juga kan diperlukan. Ada itu, Taruhlah ada. misalnya Iya. nih Pak Arianto, Pak Bambang, ini adalah bentuk pengawasan dari masyarakat. Masyarakat itu kan representasinya banyak, ada masyarakat sipil, ada organisasi termasuk yang ada di parlemen sekarang ini. Ini kan isu lagu lama aransemen baru, on off, muncul tenggelam. Apakah menurut Anda, Pak Bambang, ini salah satu bentuk pengawasan masyarakat sehingga sampai ada usulan mau dibawa siapa? Karena bentuk pengawasan langsung dari masyarakat. Komentar Anda?